Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari, mengungkap akan ilmu ajaran agama, ilmu rohani, ilmu agama rohani, ilmu kehidupan dari Sang Maha Hidup, Sang Maha Rohani, yang telah diutus, disampaikan, diwahyukan melalui firman-Nya yang dibawa oleh utusannya dan sampai ke dunia dan dijadikan dasar hukum pedoman hidup bagi manusia yang hidup di dunia ini. Salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Perlu kita ketahui bersama, bagi umat Islam yang beragama Islam atau Muslim, masuk saya adalah beragama Islam, umat Muslim. Dalam pemahaman ilmu agama Islam yang dipelajari sejak awal dari kecil sampai sekarang, pemahaman itu harus kita ketahui, di mana pemahaman ajaran agama sudah menjadi pokok dasar dalam kehidupan. Sebab ilmu ajaran agama kita praktekkan dalam ibadah menuju Tuhan, menuju Allah, ibadah dalam ketersambungan hubungan manusia pada Sang Kholik, seperti itu. Nah, ibadah ritual yang menjadi pokok ibadah dalam ajaran agama Islam itu sholat. Itulah pokok dasar ajaran agama yang menjadi kewajiban bagi umat Islam di dunia ini. Umat Islam diwajibkan menjadi fardu ain akan ibadah sholat. Nah, apa arti sholat itu sesungguhnya? Seperti itu. Di dalam sholat banyak sekali bacaan kalimat, yang kalimat itu bacaannya ada yang dikutip atau diambil dari kitab suci Al-Quran. Nah, sholat ini sangat penting, sangat wajib bagi umat muslim. Siapa yang tidak sholat, maka dia tidak mengerjakan praktek agama. Siapa yang tidak sholat, maka dia tidak mendirikan tiang agama. Seperti itu. Nah, sesungguhnya sholat itu pun harus dipahami dan dimengerti hakikat sholat sesungguhnya. Ini penting bagi umat muslim. Jadi sholat yang disyariatkan dilakukan oleh jasmani itu harus sudah sampai pada yang memerintah, dan ada yang memerintah baru dikerjakan, seperti itu. Karena perintah sholat, apa itu sholat? Ya, ibadah sholat itu harus diketahui.
Apa itu bacaannya, maksudnya apa bacaan itu? Hanya sekedar bacakah untuk menggugurkan kewajiban? Nah, itu sangat penting diketahui oleh umat muslim. Ya, di dalam surat Toha ayat 14 telah dijelaskan. Ya, surat Toha ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, ya, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Dirikan, tegakkan, tikyam. Wa aqimis sholata li dzikri, untuk mengingatku. Berarti mendirikan sholat, ya, untuk mengingatku. Mendirikan berarti berdiri tegak lurus, ya, vertikal. Vertikal berarti ada tujuan kepada sesuatu yang dituju. Untuk mengingatku, mengingatku punya siapa? Nah, awalnya wahyu tersebut datangnya dari sisi Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamnya kalam Tuhan. Kemudian kalam tersebut diutus, dibawa oleh utusannya, si pembawa kalam. Jika Allah itu, Tuhan itu di maha tak terhingga, ya, laisa kamitslihi syai'un, di alam maha rahasia, alam maha akhirat, maka dari alam tersebutlah diutus lewat wahyu, lewat kalamnya, ya, kepada utusannya. Nah, wahyu tersebut, kalam tersebut dibawa oleh utusannya, kemudian disampaikan, ya, kepada si pembawanya lagi yang di dunia, ya, agar kalam tersebut, wahyu tersebut, firman tersebut dapat dibacakan sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda. Nah, di dunia ini siapa yang membacakan? Ya, karena ini Al-Quran, kitab suci, maka yang membacakan adalah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu manusia. Kemudian Nabi, seorang manusia, mendapatkan wahyu dari Allah lewat utusannya. Utusan Allah yang datang dari sisi Allah. Jadi Nabi Muhammad mendapat wahyu dari utusan, dari Allah lewat utusan. Ya, itu Rasul. Nah, Rasul ini, utusan ini bukan manusia. Yang manusianya adalah Nabi Muhammad, seorang manusia, ya, Muhammad bin Abdullah. Karena Rasul itu bukan manusia, tapi fi'il sifatnya Tuhan, fi'il sifatnya Allah, unsurnya Allah yang menempati wadah si pembawanya, seorang manusia di dunia itu pada zaman itu 1400 tahun yang lalu itu adalah Nabi Muhammad. Maka yang menyampaikan wahyu, yang berkata itu adalah Nabi Muhammad. Kepada siapa? Kepada umat. Umat di zaman siapa? Di zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad di zaman itu yang mendapatkan wahyu. Seperti itu. Nah, Nabi Muhammad berkata, ya, mewakili Tuhan yang di maha, mewakili di dunia. Kata Nabi Muhammad, innani anallaha,
sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Aku yang mana? Aku yang di dunia atau aku yang di maha? Aku yang di dunia adalah utusannya tadi, mewakili aku yang di maha. La ilaha illa ana tadi, tidak ada Tuhan tadi yang di dunia itu. Yang di dunia adalah utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Fa'budni, maka sembahlah aku. Artinya sembah itu taat dan patuh. Taat dan patuh itu sami'na wa ata'na. Kepada siapa? Ya kepada Nabi Muhammad di dunia. Tapi hakikatnya bukan taat patuh kepada manusia, hanya sebagai wasilah, sebagai uswatun. Hakikatnya kepada Allah yang maha akhirat. Seperti itu. Sembahlah aku. Wa'budni, sembahlah. Artinya taat dan patuh pada Nabi Muhammad melalui ajarannya, mengikuti Nabi Muhammad cara menyembah Allah melalui Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, karena dia yang membawa ilmu Tuhan, ilmu Allah. Seperti itu. Kalau kita langsung menyembah Allah, kita tidak tahu, maka kita harus pakai yang di dunia. Jadi Tuhan yang sifatnya wujud mewakili yang tidak wujud sebagai wakil di dunia, kekasihnya di dunia. Ya. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Untuk mengingati artinya mendirikan sholat itu menghubungkan, menyambungkan rohaniyah manusia lewat rohaniyah Nabi Muhammad, lewat ilmunya, prakteknya, agar terhubung dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Lewat apa? Lewat zikr, ya. Zikri wa aqimis sholata li zikri, ya. Dengan cara mengingat, menghubungkan dengan cara mengingat utusannya di dunia lewat tali wasilahnya, frekuensinya, agar terhubung, tersambung gelombang nur Allah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kepasrahan diri seorang hamba umat kepada pemimpin, kepada pembimbing, seorang kekasih, seorang wakil Tuhan di dunia, sami'na wa ata'na pada Nabi Muhammad di zaman itu, ya, dengan cara mengingat, hakikatnya adalah menyambungkan gelombang. Seperti itu. Jasmaninya mengikuti aturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, patuh dan taat lewat ajarannya. Gelombangnya ya terhubung lewat Nabi Muhammad, yang nyambung pada gelombang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat menyambungkan tali kalam ilahi, ya, wahyu ilahi, cahaya ilahi, atau ruh, ya, lewat gelombang atau frekuensi Nabi Muhammad agar terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang namanya sholat. Nah, lewat bacaan, ada bacaannya, ya, seperti itu. Ada tata caranya, ada rukun syaratnya, ada rukun sahnya. Nah, rukun sahnya itu harus terhubung, tersambung, ya, lewat frekuensi Nabi Muhammad sebagai wasilah, gelombangnya nyambung pada Allah yang laisa kamitslihi syai'un, gelombang yang Tuhan, gelombangnya Tuhan yang di maha akhirat, dapat dirasakan dan dibuktikan
pembuktian daripada alamat yang kita tuju, ya, kemudian gelombang yang sampai, ya, seperti itu. Nah, bacaannya mulai dari takbiratul ihram, dari niatlah bahasanya. Niat saya sholat, niat saya terhubung dengan Tuhan, ya, pada saat itu, waktu itu, seperti itu. Itulah hubungan. Sholat itu hubungan, pasrahan. Pasrahan apa? Pasrahan jasmani kepada ruhani. Rohani yang terhubung, jasmani mengikuti pergerakan rohani, seperti itu. Nah, jika nanti sudah proses pembelajaran sholat secara syariat, nanti akan ada dipertemukan sholat hakikat, seperti itu. Hakikatnya sholat, sesungguhnya sholat, sejatinya sholat. Nah, sholat syariat sebagai sarana ritual, pembelajaran ritual, awal daripada ritual ibadah, seperti itu, agar terhubung. Setelah terhubung, full nyambung sholat terus. Pada saat kau duduk, kau berdiri, kau berjalan, berlari, bertidur, ya, dan sebagainya, kau harus selalu terhubung dengan Tuhan, ya, lewat wasilah, lewat utusannya, lewat kekasihnya, lewat wakilnya, sebagai penghubungnya, sebagai tali wasilah, sebagai channel, seperti itu. Contoh soal berhubungan dengan saudara kita di dunia ini yang jaraknya ribuan kilo, ratusan kilo, bahkan puluhan kilo, itu harus memakai teknologi, memakai HP, ya kan, yang support, yang tidak bisa gitu ya secara manual langsung berhubungan, tidak sampai, harus ada teknologi. Nah, teknologi HP itulah sebagai wasilah, sebagai tali penghubung untuk bisa terhubung saat itu pula, detik itu pula, langsung jika support semuanya, seperti itu. Nah, untuk berhubungan dengan Allah yang jaraknya tak terhingga, itu harus ada teknologinya, harus ada wasilahnya agar bisa terhubung. Jika ada wasilahnya, rukun syaratnya, tata caranya, tekniknya, metodologinya pas, support, ya, akan langsung saat itu pula terhubung. Itulah namanya sholat. Nah, seluruh unsur jasmaniahnya, ya, pasrah, berserah diri, ya, dalam kondisi hubungan rohaninya pada Allah lewat tali wasilah, lewat utusannya, lewat kasihnya, seperti itu. Bacaan-bacaan di dalam sholat itu adalah petunjuk yang harus dipraktekkan, dikerjakan, seperti itu. Baik mulai takbiratul ihram, ya, baik mulai dari usolli, ya, persiapan sampai takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah masuk dalam kebesaran Allah sesungguhnya. Apanya masuk? Seluruh jiwa raganya. Artinya jiwanya terhubung, raganya pasrah mengikuti jiwa tersebut, lebur dengan kebesaran Allah lewat wasilah, khusyuk lewat wasilah, gelombangnya terhubung dengan Allah, jasmaninya la haula wala quwata illa billah, kabiro walhamdulillahi kasiro. Itu petunjuk masuk dalam kalimat bacaan itu, sampai bacaan ini wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajahku, ya kan, dengan wajah pemilik bumi dan langit. Nah, wajah pemilik bumi dan langit dibalik wajah si pembawa wahyu, si pembawa kalam, si pembawa, itulah wajah Allah. Wajah yang di dunia hanya sebatas wajah mengingat, menghubungkan, dan setelah mengingat itu hilang, maka terhubunglah gelombangnya.
seperti itu. Sehingga nanti akan tahu paham, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, ya, ibadahku, wa mamati, matiku, hidupku, lillahi rabbil alamin, pasrahkan. Sehingga kepemilikan jasmani, kepemilikan duniawi atas manusia tersebut semuanya dipasrahkan pada Allah dalam kehidupan, bukan hanya dalam sholat, dalam bacaan, pada akhirnya dalam kehidupan. Karena bacaan itu ya setelah sholat dimanifestasikan kembali, dipraktekkan kembali dalam kehidupan. Inna sholati, menusuki sholatku, hubunganku dengan Tuhan, matiku, hidupku, semua dipasrahkan pada Tuhan. Artinya untuk wajah hidup fisabilihi, berjalan di jalan Tuhan dalam kehidupan hubungan dengan Tuhan, artinya seperti itu. Dan untuk kebaikan-kebaikan di jalan Tuhan, ya, seperti itu. Hidupnya, matinya dipasrahkan pada Tuhan, seperti itu. Ikuti aturan ajaran Tuhan sampai bacaan-bacaan, mulai dari Fatihah, surat-surat, bacaan ruku, tidak, itu adalah contoh ritual dalam proses pembelajaran sholat untuk menghubungkan agar bisa khusyuk, agar bisa mi'raj, ya. Sedangkan sholat itu adalah, kata Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Nah, sholat sampai harus menjadi orang beriman. Di mana orang beriman itu harus khusyuk, harus mi'raj. Jika orang mengerjakan sholat, ya, tidak bisa khusyuk dan tidak bisa mi'raj, belum sampai, maka belum disebut mukmin. Berarti belum ada perintah sholat hakikat, hanya pembelajaran, terus pembelajaran. Sampai kapan pembelajaran sholat? Seperti itu, harus pada hakikat sholat. Hakikat sholat adalah hakikat terhubungnya ruh, ya, lewat guru ruh sampai pada sang maha ruh, gelombangnya dapat dibuktikan dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga harus sholat terus dalam kehidupannya, berserah diri terus, pasrah terus kepada sang Khalik, pada Allah. Dan akhirnya Allah sendiri yang menguasai perjalanan hidup manusia. Seperti itu. Bacaan-bacaan sholat sampai di bacaan tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ya. Tahiyat awal dan tahiyat akhir, ya. Sampai pembacaan syahadat, ya, persaksian syahadat. Dan harus praktek ketemu syahadat bersaksi, harus ada yang disaksikan dan menyaksikan yang disebut Tuhan, tapi bukan Tuhan yang laisa kamitslihi. Tuhan itu adalah guru rohani sebagai wakil Tuhan di dunia dan sebagai utusan Tuhan di dunia. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi bukan Muhammad Nabi, ya, Muhammad Rasulullah, Muhammad asma, Muhammad fi'il sifat, yang Muhammad utusan Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad asma Allah, sifat Allah, zat Allah, semua unsur Allah yang berfungsi sebagai utusan Allah, yang menempati wadah dahulu Nabi Muhammad bin Abdullah. Di zaman ini menempati wadah si pembawanya, ya, seperti itu. Sama fungsinya seperti Nabi Muhammad, cuman tidak disebut Nabi, tidak disebut Rasul atau utusan. Dia adalah al-ulama warasatul anbiya waliya mursida, atau disebut juga di surat An-Nisa ayat 59, ulil amri minkum. Itu nas dari Quran, ya, dalil dari Quran ada, pakai patokan itu. Jadi, ya, membaca sholawat itu bukan mendoakan Nabi Muhammad beserta keluarganya, bukan. Bertemu dengan si pembawa, ya,
Nur Muhammad sebagai utusannya di dunia ini bertemu, kemudian belajar praktek bersama keluarga yang membawa Nur Muhammad tersebut bersatu, ya, menjadi keluarga, saling doa mendoakan, menjadi keluarga besar seperti itu. Bukan mendoakan Nabi Muhammad yang sudah wafat dan keluarga yang sudah, bukan, kepada si pembawa Nur Muhammad, Asma Muhammad sebagai utusan Tuhan di zaman ini, di dunia ini, seperti itu. Nah, itulah syafaat, pertolongan sebagai wasilah di zaman ini. Nah, perjalanannya seperti perjalanan Nabi Ibrahim, keimanan Nabi Ibrahim. Semuanya kita tunjuk. Yang kita tunjuk dalam syahadat, ya, itu semuanya di depan telunjuk itu tidak ada wujud. Yang wujud adalah di balik yang tidak wujud itu. Pahami petunjuk dalam sholat, dalam bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia yang ditunjuk itu, ya kan, metafisika di depan telunjuk itu Nur Muhammad, ya. Seperti itu Nur Muhammad yang kita ikuti, yang kita hubungkan lewat yang tadi diingat sebagai wasilah, sebagai tali penghubung lewat yang zahir, seperti itu. Khusyuk yang diingat adalah satu yang zahir, sampai yang satu hilang yang kita ingat. Yang ada hanya gelombang nur Allah yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi paham pemahaman bacaan sholat, kalimat sholat itu adalah praktek. Ya, bacaannya, kalimatnya menjadi petunjuk. Isinya, maknanya, hakikatnya praktek lebur dalam bacaan itu, bertemu dengan wujud yang kita baca, ya, realita, fakta nyata, dan dirasakan gelombangnya sampai dan menjadi gelombang ilmu, gelombang cahaya, gelombang penjelas, gelombang pembeda, dan gelombang petunjuk di dunia ini. Jadi semuanya real, selesai, seperti itu. Jadi bacaan-bacaan dalam sholat awalnya itu petunjuk. Setelah petunjuk, pahami petunjuk, ya. Kalau ingin mengetahui petunjuk, lah praktek dalam petunjuk itu. Temui, menunjuk gelas, temui gelas, apa isi gelas. Ya, menunjuk baju, temui baju yang mana yang ditunjuk. Ada alamatnya, ada bentuk wujudnya yang kita tunjuk. Jadi bukan kita hayalitakan yang kita tunjuk. Ya, dalam syahadat pun harus ketemu Muhammad Rasulullah, yaitu nurnya Allah, nur kekasihnya, nur utusannya, ya, yang diutus menempati wadah siapa di dunia ini, harus ketemu. Itu kemudian bersama utusannya, bersama wakilnya yang di dunia, bersama guru rohani yang zahir di dunia, ya, yang satu setiap zamannya, itu bersama dengan Allah yang dilaisa kami sedisain lewat gelombang nurnya, gelombang cahayanya, yang sampai pada Allah adalah nurnya Allah sendiri. Cahayanya Allah sendiri, ruhnya Allah sendiri yang dapat dirasakan, seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas bacaan saja ritual pada sholat, menggugurkan kewajiban, tapi harus sampai lebur, ya, lebur praktek keseluruhan rohani dan jasmani, mewujud fakta nyata, realita, terhubung. Dan jasmani ini pasrah total pada ruhani, ya,
kepasrahan pada rohani. Jika jasmani pasrah, nurut, patuh, taat, sami'na wa ata'na, maka selamatlah jasmani di dunia. Rohani di akhirat selamat. Itu yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seperti itu. Sampai ya, selesai. Nah, harus selesai sholatnya. Sholatnya selesai, maka selesai pula keseluruhan. Nah, sholat selesai itu dipahamkan dengan suratul Fatihah. Harus belajar Fatihah, makna Fatihah, hakiki Fatihah, praktek surat Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Jika sampai pemahaman dan praktek surat Fatihah, maka tidak termasuk orang yang dimurkai dan sesat, selamat dia. Nah, itu ya yang namanya agama. Agama itu selamat, Islam itu selamat karena kepasrahan seorang manusia, seorang jasmani, seorang hamba, pasrahan kepada siapa? Pada Tuhan lewat unsurnya itu ruhani. Seperti itu. Jadi jasmani ini sami'na wa ata'na, taat dan patuh pada ruhani. Nah, kita manusia sami'na wa ata'na, taat dan patuh menghamba pada guru rohani yang zahir, untuk menghubungkan rohani kita pada guru rohani yang tidak zahir sebagai wasilah, sekali-kali penghubung. Linear jadinya, terhubung. Jasad ketemu jasad, ini wajah tu wajhiyah, gelombang ruh terhubung dengan guru ruh sampai kepada sang maha ruh. Nah, itulah namanya sholat. Ya, seperti itu. Jadi sholat itu terhubung rohani kepada guru rohani sampai kepada gelombang sang maha rohani. Tanpa unsur Tuhan, kita tidak bisa sampai pada Tuhan. Kita langsung ke Tuhan tidak bisa, harus memakai wasilah, tali penghubung yang sudah menjadi sistem, yang sudah menjadi pakem. Ya. Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum itulah zaman 1400 tahun dulu namanya Nabi Muhammad. Di zaman ini namanya al-ulama warasatul anbiya, awliya mursyida. Ya, seorang manusia yang arif billah, yang sudah terhubung dengan Allah, terhubung dengan Tuhan, yang sudah bersama Allah, rohaniahnya seperti itu. Nah, kita harus temui orang tersebut, manusia tersebut, itu agar mendapat petunjuk, dapat syafaat, mendapat pertolongan. Baru kita berproses ya untuk selamat dunia dan akhirat. Sami'na wa ata'na padanya, seperti itu. Ini harus dipahami untuk umat muslim ya, tentang sholat dan bacaan sholat ya, itu sebagai ritual sampai kepada spiritual rohani yang terhubung. Nah, akhirnya sholat itu bukan hanya 5 waktu, tapi setiap saat terhubung. Sholatnya pada saat duduk, berdiri, saat ruku, berbaring, berjalan dan berlalu, dimanapun, kapanpun, ya, semuanya satu waktu harus terhubung dan sholat. Itulah namanya sholat gaib. Nah, sholat hakikat, sholat ruh, ilmu hakikat, ilmu ruh, dan itu tidak diketahui. Itu ada dalam diri manusia. Hubungan rohani ya, lewat guru rohani agar tersambung, terhubung dengan sang maha rohani. Nah, itu ada metodologinya, rukun syarat, cara jalan dan tekniknya. Ada yang mengajari, ada yang membimbing, ada yang memimpin sebagai uswatun hasanah, ada yang di depan saat ini pula gitu. Jadi tidak menghayal. Jadi yang kita praktekkan sholat saat ini pula harus selesai.
harus sampai. Ya, bukan sholat untuk nanti, ya, bukan ibadah untuk nanti setelah mati, bukan, sekarang pula selesai semuanya, sampai semuanya, agar kita ketahui selesailah perjalanan hidup kita. Itu saja secara penjelasan secara literasi yang dapat kami sampaikan, dan itu perlu pendalaman, pemahaman, dan perlu pembelajaran di sekolahnya, di tempatnya, lewat gurunya, seperti itu. Dan inilah sekolah kami, sekolah ilmu rohani, ilmu ketuhanan, ya, agama rohani, ya, mempelajari tentang ilmu arwah, ilmu qadim, ilmu rohani yang satu dan tidak bermerek agama. Kepasrahan jasmani, ketidakberdayaan jasmani pada rohani, itulah yang disebut Islam. Nah, itulah sekolah kami, seperti itu. Semua agama mengajarkan itu, pasrahan kepada Tuhan lewat unsurnya, itu unsur rohani. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang pemahaman bacaan dalam sholat. Kalimat dalam sholat itu menjadi petunjuk, menjadi praktek hidup, pelaku hidup, ya, yang terhubung, terbukti fakta realita laku hidup dan dapat dirasakan, sehingga sholatnya selesai lewat petunjuk bacaan tadi. Dan bukan sekedar dibaca, bacaan atau kalimat itu harus bertemu dan dipraktekkan menjadi laku hidup di dunia, karena wahyu ilmu adalah laku hidup. Ilmu adalah kehidupan, praktek ilmu adalah laku kehidupan dari Sang Maha Hidup. Itulah terhubung, itulah sholat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada literasi penjelasan kurang berkenan, kurang pas, kami mohon maaf, seperti itu. Jika ini ilmu ajaran agama yang benar, ini adalah ilmu dari guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan untuk seluruh umat manusia sedunia. Salam kebangkitan rohani dan salam kebangkitan kesadaran rohani, ilmu rohani, agama rohani dari Tuhan Sang Maha Rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk kita semua.